Selamat pagi buat kita semua. Kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus karena pagi ini kita bangun dalam keadaan sehat, badan kita terasa segar. Terima kasih ya Tuhan untuk pagi ini. Kalian lihat di belakangku, lagi turun salju sekarang. Padahal bulan ini adalah maksudnya musim hari ini sudah memasuki musim semi ya, Lente. Tapi lihatlah ini, udah kayak musim dingin aja. Salju-salju pada datang. Banyak lagi. Lihat sebelah sana juga. Pohon-pohonnya udah diselimuti. Sekarang kita akan membaca firman Tuhan kembali. Jadi buka Alkitab kalian ya. Kalau aku di sini selalu mengatakan kepada kalian di sana supaya kalian membuka Alkitab kalian. Sebelum kita membaca firman Tuhan, kita berdoa dulu. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa, bersyukur kami untuk pagi ini Engkau bangunkan kami dalam keadaan sehat, badan kami terasa segar. Bapa di sorga, terpujilah namamu. Kami akan membaca firman-Mu, kiranya firman-Mu ini menguatkan iman percaya kami lebih dekat kepadamu saja. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah namamu, dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Jadi di video yang lalu kita mengingat sedikit bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan Bartimeus atau dia adalah seorang yang buta. Dia berada di pinggir jalan ya, dia pengemis, dia buta di daerah Yeriko. Jadi pada saat Yesus dan murid-muridnya lewat di daerah Yeriko itu, si Bartimeus ini teriak dia, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Karena dia mendengar Yesus datang. Dan si orang buta ini kan dia nggak tuli. Dia mendengar banyak tentang kesaksian-kesaksian orang. Bahwasanya orang disembuhkan oleh firman Tuhan. Orang disembuhkan oleh perkataan Tuhan yang keluar. Perkataan Tuhan Yesus yang keluar dari mulutnya. Pada saat itu dia nggak peduli dengan orang, banyak di situ udah suruh diam dia ya, maksudnya berisik. Tetapi dia tetap berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Pada saat Yesus berjalan itu akhirnya dia bilang, tenanglah, panggillah dia. Kemudian si Bartimeus ini dihadapkan bersama Yesus, kata Yesus sama dia, apa yang ingin aku perbuat kepadamu? Katanya, Rabuni, aku ingin melihat, katanya. Kemudian Yesus mengatakan, jadilah seperti imanmu. Atau Yesus selalu mengatakan, imanmu telah menyelamatkan engkau. Percayakah engkau? Yesus hanya dengan selalu perkataan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau, percayakah engkau?
Jika si orang itu bilang percaya, maka sembuhlah dia. Bahkan Yesus mengatakan imanmu telah menyelamatkan engkau. Kalau kita mau renungkan sebenarnya kasih Tuhan itu benar-benar dahsyat. Kita sakit demam aja mesti dicek sama dokter. Kasih obat ini, kasih obat itu ya. Apalagi yang buta. Apalagi yang waktu wanita pendarahan itu hanya menyentuh jubah Yesus. Menyentuhnya nggak lama-lama lagi, cuma disentuh aja sedikit sebentar. Karena rame kan pada saat itu. Tapi seperti aku bilang lagi, Tuhan kita bukan Tuhan yang sembarangan. Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Bahkan dia penuh kasih. Jadi kalau kalian di sana yang sakit, yang sedang berduka atau apapun itu, datang sama Yesus. Berdoa atas namanya, yakin bahwasanya Tuhan Yesus akan menyembuhkan kalian, menyembuhkan kita, memberikan pekerjaan buat kita, menyelesaikan masalah-masalah kita. Percaya padanya. Tidak ada lagi yang bisa kita perbuat kalau kita lagi bermasalah. Apalagi pada saat kita sudah minta tolong ke sana kemari ya, bahkan keluarga pun, bahkan siapapun, bahkan waktu aku sakit, bahkan dokter sekalipun sudah, yang dokternya profesor, dia sudah melakukan yang terbaik, dia bahkan bilang apapun bisa terjadi. Jadi aku percaya kepada Tuhan Yesus Bapa kita itu karena tidak ada yang tidak mungkin baginya ya. Bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Semuanya mungkin baginya. Jadi bagi kalian mintalah kepadanya supaya apapun yang engkau minta di dalam namanya terkabul. Dan satu hal lagi, jaga kekudusan dirimu ya, baca firman Tuhan, lakukan perintahnya. Supaya kita jangan di luarnya Tuhan. Seperti aku bilang berkali-kali, kita itu hidup kalau di dalam setan, artinya kita tidak di dalam Tuhan. Kita melakukan hal yang jahat, kita nggak pernah menyenangkan hati Tuhan. Kemudian kita komplainnya ke Tuhan, salah alamat itu namanya. Makanya kita harus yakinkan kita melakukan firman Tuhan. Baru kita berhak mengklaim Tuhan, bukan berarti kayak orang Farisi juga. Tuhan, aku udah puasa nih, aku sudah sumbang sana sini, aku udah ini dan itu ya. Itu sama aja juga di luarnya Tuhan. Kalau mau dibilang anak-anak Tuhan atau yang hidup memang benar-benar di firman itu, dia nggak berani, bahkan dia mengutuki dirinya. Dalam artian menyangkal dirinya bahwasanya aku orang berdosa, aku tidak layak. Jadi kalau dia udah mengaku-ngaku dia bersih, suci, ya udah tahu ya maksudku ya, itu bukan dari Tuhan itu sendiri. Karena kita berdosa, manusia berdosa. Kita akan membaca firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini ada di 4 kitab, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Aku akan kasih ayatnya dan aku poin-poin apa saja. Untuk di satu kitab aku akan baca secara keseluruhan, tetapi di poin-poin yang lain, di kitab lain aku akan memberikan ayatnya ya. Jadi di sini itu setelah aku tadi lihat-lihat juga, karena Matius itu aku udah berurutan, udah usahakan supaya jangan ada yang tertinggal. Ternyata ada di sini kalau kita baca yang di Yohanes itu ada sebelum kejadian ini, yang di ayat yang kita akan bahas ini, itu dia membangkitkan Lazarus ya, dan dia juga sewaktu bersama Maria dan Marta. Tapi begini saja, karena ini kan aku sudah turut baca dari Matius itu. Jadi pada saat nanti baca Lukas sama baca Markus, Lukas sama Yohanes atau kitab yang lain ada yang tertinggal, nanti kita bisa gabungkan ke aku nanti setting ke playlistnya untuk bagian Tuhan Yesus. Jadi kita ngikutin aja dari Matius ini. Yang pasti di sini aku kasih ayatnya supaya kalian juga bisa baca di rumah ya. Matius 21 ayat 1 sampai 11. Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada di dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi, "Katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka.
mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Kalau di sini, ini secara simpelnya ya di Matius dijelaskan bahwasanya murid-murid Yesus di sini dikatakan nggak ngerti, tapi pada saat Yesus katanya di sini mereka memasuki Yerusalem, Yesus bilang, "Pergilah kalian ke kampung yang di depan itu, ada nanti kalian jumpa keledai. Jadi bawalah ke sini keledai itu," katanya. Kalau aku mau bilang ya, karena selama bersama Yesus mereka pastinya banyak sekali mukjizat-mukjizat ya. Tetapi namanya murid-murid itu punya kedagingan sama seperti kita. Pastinya mereka juga bertanya, ini benar nggak sih, ada nggak, nanti jangan-jangan kami dimarahi lagi, ini punya orang gitu. Tetapi karena Yesus sudah semuanya lengkap, artinya kalau ditanya, bilang aja Tuhan memerlukannya, nanti dikembaliin gitu. Nah jadi mereka lakukan itu dan terbukti bahwasanya ya nggak ada apa-apa. Akhirnya sampailah si keledai itu dinaiki ya, dikasih katanya jubahnya ditaruh di atas keledai itu, kemudian Tuhan Yesus naik di keledai itu. Jadi pada saat dia berjalan di situ, kalian udah dengar tadi yang aku baca ya. Katanya di sini hal itu terjadi supaya genaplah nas yang difirmankan oleh nabi. Jadi sebelum kejadian itu ya, nabi-nabi sebelum Yesus datang itu sudah menubuatkan. Artinya sudah dikasih tahu nanti ada orang seperti ini, nanti ibaratnya ada anak-anak Allah atau anak Tuhan itu, anak Bapa kita itu akan turun ke bumi, akan seperti ini, mengalami ini dan ini dan itu. Itu sudah ditulis. Tetapi di sini dikatakan lagi bahwasanya Yesus itu bukan bertentangan ya, tetapi dia menggenapi. Jadi kalau ada orang bilang Tuhan Yesus bukan untuk menggenapi, dia datang ke dunia ini. Jadi seperti orang Farisi bilang, kenapa kamu menyembuhkan pada hari Sabat, kenapa kamu ini, kenapa kamu itu. Jadi itulah perbedaannya ya. Orang-orang itu bacanya itu secara letterlek, tapi Yesus mengajarkan kita poinnya, esensinya, intinya. Maksudnya itu apa sih? Itu yang Tuhan mau ajarkan ke kita. Karena apapun yang diajarkan Tuhan itu, manusia itu lebih penting dari apapun. Jadi kalau di ayat yang di sini, kalian bisa baca lagi yang di Markus, aku kasih ayatnya karena aku akan baca yang di Lukas lagi aja ya. Di Markus sama yang di Matius itu hampir sama ceritanya. Ayatnya Markus 11 ayat 1 sampai 11. Judulnya Yesus dielulukan di Yerusalem. Kemudian aku akan baca, aku kasih ayatnya ini, Lukas 19 ayat 28 sampai 44. Tapi yang aku baca dari ayat 38-nya ya, kalian bisa baca di rumah. Karena dari atas ke bawah itu hampir sama dengan yang tadi, dengan Matius tadi ya. Di ayat 38, kata mereka, "Diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi." Beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, tegurlah murid-muridmu itu." Jawabnya, "Aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak."
Nah, hati-hati juga di sini kan. Jadi si orang Farisi ini cemburu sama Tuhan karena murid-murid dan orang-orang banyak itu memuliakan nama Tuhan. Tetapi si orang Farisi ini marah iri sama dia. Jadi Tuhan bilang gini, kalau aku suruh mereka tidak bicara atau diam, maka batu-batu yang akan berbicara. Jadi artinya kalau udah Tuhan itu mengatakan seperti itu, nggak ada yang bisa melarang. Walaupun yang ini ya memang pas dimuliakan, makanya dibilang ini sudah ada ketetapan, nubuatan sudah ada. Mau kayak manapun caranya pasti digenapi. Ya, karena itu firman Tuhan. Kemudian lanjut lagi ya, kita baca di 41-nya dan seterusnya ya. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Katanya, wahai betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu, sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan, dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu dan pada tembokmu. Mereka tidak akan membiarkan satupun tinggal terletak di atas batu yang lain, karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. Jadi di sini dikatakan Tuhan Yesus bahwasanya di Yerusalem itu katanya sampai bersedih hati ya, di sini Tuhan Yesus katanya dia menangis, bahkan ya menangisinya, karena kota Yerusalem itu ibaratnya tidak mengenal Tuhan itu sebenarnya. Jadi pada saat ibaratnya Tuhan itu lewat, mereka kayak cuek lah. Bahasa sehari-harinya Tuhan udah datang kepada mereka. Tuhan udah menegur contohnya. Tetapi mereka mencuekin. Mereka nggak peduli. Jadi pada saat mereka sekarang katanya apa? Matanya ditutup. Artinya mereka walaupun mendengar nggak ngerti lagi. Itu makanya bagi kita di sini semua, siapapun kita di sini yang mendengarkan firman Tuhan, hendaklah kita dengarkan. Mungkin bagi kalian yang tidak lahir di terang atau apapun itu, jika kalian mendengarkan firman Tuhan, coba tanya hati kalian, berdoa sama Tuhan, ajaran apa sih Yesus itu? Kenapa harus dibenci dia? Kenapa dia yang melakukan kebaikan, kenapa dia dibenci? Kalau kalian sudah mengerti kenapa dia dibenci, pasti artinya begini, Yesus mengajarkan kebaikan, setan mengajarkan keburukan atau kejahatan. Jadi kalau membenci Yesus artinya dia itu setan itu sendiri, atau dia pengikut si jahat. Bagaimana mungkin dia membenci kebenaran, kebaikan? Dia lebih memilih yang kejahatan. Kan itu sudah bertolak belakang sekali. Jadi simple sebenarnya kalau kita mau cerna. Karena di sini Yesus tidak ada pernah mengajarkan keburukan. Dia mengajarkan bahkan cintailah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bahkan berdoalah bagi orang yang mengutuki kamu. Mengutuki kita artinya musuh kita. Kita pun harus berdoa buat mereka. Jadi pengajaran Yesus ini bukan main-main ya. Jadi kalau ada orang bilang Yesus itu begini-begini, ngapain mati, bukan Tuhan segala macam. Kalian mungkin SKSD, sok kenal sok dekat, aku bilang. Coba aja lah kalau kalian mau, kalian kenal dulu. Makanya kalau ada pepatah Indonesia juga bilang, tak kenal maka tak sayang. Kalau kalian benar-benar mengenal Yesus secara pribadi kalian, pastilah kalian mengerti. Pasti kalian tidak pernah menghujat lagi. Pasti kalian tidak akan pernah mau lagi dibohong-bohongin, mau lagi kalian dimanipulasi ya. Karena pekerjaan iblis itu selalu ingin merampas kebahagiaan kita, supaya kita pengikut dia. Kalau pengikut dia berarti brutal, jahat, dan sebagainya kan. Kalau mengikut setan itu nggak ada kebaikan sama dia. Jadi aku akan lanjutkan lagi di sini ya. Tadi aku udah kasih ayatnya yang di Matius, Markus, dan Lukas juga aku udah baca. Kemudian yang di Yohanes, aku kasih ayatnya aja karena yang tadi aku udah bahas juga. Kisahnya itu hampir mirip-mirip ya. Jadi kalian baca di rumah aja. Ayatnya itu Yohanes 12 ayat 12 sampai 19. Yesus dielulukan di Yerusalem. Sini
ini yang terakhir aja yang aku ingat ya, setelah Yesus dieluk-elukan, semua orang tertuju kepada Yesus di Yerusalem. Dari ayat 18, sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mukjizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikut dia. Jadi makanya aku bilang juga kembali lagi, si orang Farisi, kalau aku bilang si orang Farisi itu adalah iblis itu sendiri. Bagaimana mungkin dia itu yang dinyatakan ahli-ahli Taurat atau ahli-ahli kitab, malah dia nggak suka kalau Yesus itu diikuti banyak orang. Katanya seluruh dunia datang mengikuti dia. Artinya, simpelnya seperti ini aja lah. Orang Farisi itu takut sekali kalau pengikut Tuhan Yesus itu banyak. Jadi kalau aku mau bilang, orang-orang Farisi itu hanya mempelajari firman Tuhan. Mereka ahli dari firman, tapi mereka sama sekali sebenarnya tidak di dalam Tuhan itu sendiri. Mereka belajar firman Tuhan hanya untuk mencari-cari kesalahan Tuhan Yesus. Jadi kalau kalian mungkin gak setuju, bagi aku orang Farisi itu adalah setan itu sendiri. Kalian boleh komen, menerangkan apapun untuk siapa tahu mungkin kalian mau membela si orang Farisi ini ya. Tetapi selama aku membaca firman Tuhan, orang Farisi, ahli-ahli Taurat ya, orang Saduki selalu bertentangan dengan Tuhan Yesus. Selalu, bahkan Tuhan Yesus mengatakan, hai engkau keturunan ular beludak. Kalau mau dibilang itu, Tuhan Yesus itu sampai mengatakan mereka ular beludak. Jadi tidak ada pernah Tuhan Yesus itu dibilang di sini sepakat. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan pada akhir zaman, dia bilang bukan yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, Tuhan akan selamat, tetapi yang melakukan firman Tuhan. Karena pada saat kita hanya berseru Tuhan, 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 tapi perlakuan kita nol besar, tidak menuruti perintah Tuhan, tidak melakukan perintah Tuhan, tidak menyenangkan hati Tuhan, malah menyenangkan hati si iblis, si jahat. Pada saat itu kita akan dikatakan Tuhan apa? Aku tidak mengenal engkau, nyala engkau segala pembuat kejahatan. Jadi simpelnya beginilah. Bukan berarti nggak perlu kita pelajari Alkitab ini secara detail. Tetapi kadang banyak orang jadi lupa dia esensi sebenarnya itu apa. Kadang dia hanya ingin menang debat. Kadang dia hanya ingin terlihat pintar. Kadang dia ingin supaya dia itu dipuji-puji orang. Tapi perlakuannya nol besar, jauh sekali. Makanya kalau pengetahuanmu besar, bisa mengerti tentang firman Tuhan, hendaklah juga perilakumu juga sama. Jangan jumping. Kalau sampai perlakuan kita contohnya angka 2, tapi ilmu kita untuk debat dan mengerti tentang firman Tuhan 9, itu kan udah jumping. Sementara firman Tuhan itu selalu mengatakan lakukan, bukan baca saja, bukan dengar saja, bukan lihat saja, lakukan. Jadi firman Tuhan atau Tuhan itu sendiri suka, menyukai, mencintai atau berkenan dengan orang yang memang melakukan firman itu, bukan hanya membaca saja. Tetapi kalau kita melakukan, udah pasti kita baca. Kalau cuma hanya membaca belum tentu dilakukan. Jadi di sini Tuhan mengajarkan kita bahwasanya Tuhan melakukan firman itu sendiri. Dia mengajar. Setiap hari Sabat dia juga pergi ke gereja, ibaratnya ke rumah ibadat ya pada zaman itu. Kemudian dia mengajar, kemudian sehari-harinya juga dia selalu juga mengajar, menyembuhkan orang. Dia kerja loh, makanya aku bilang Tuhan Yesus saja Tuhan. Dia ke dunia, dia kerja, bukan tenang-tenang leha-leha. Dia selesaikan tugasnya, misinya apa? Memberitakan Injil, ya. Misinya apa lagi? Menyembuhkan orang, mati di kayu salib, memperdamaikan kita. Semuanya dilaksanakannya dengan baik. Jadi Tuhan itu bukan Tuhan sembarangan. Bahkan dia pun melakukan apa yang telah difirmankan. Dia nggak mau meniadakan hukum itu, tapi dia menggenapi. Banyak orang bilang Yesus itu berbeda dengan hukum Taurat dan ini. Tetapi sekali lagi aku tekankan, kalau belum kenal ya, tak kenal maka tak sayang. Coba baca dulu benar-benar.
Ya, kenapa? Ada alasannya. Dan Tuhan mengajarkan kita bukan letterlek ini A, B, C, D, E, D. A, B, C, D, E, koma, titik gitu. Bukan. Tetapi ada esensi, maksud daripada Tuhan itu sendiri. Itulah. Dan yang terpenting adalah manusia itu sendiri lebih penting dari apapun. Semoga ini menjadi perenungan buat kita. Kita berdoa, Bapa Surgawi, terima kasih Bapa untuk pada hari ini. Kami telah membaca firman-Mu Bapa. Memang kitabnya lebih panjang, tetapi kami diingatkan kembali untuk tetap pegang teguh pengharapan hanya padamu. Bapa, terima kasih sudah mengajari kami. Terima kasih menjadi Tuhan Juru Selamat kami. Bapa, terima kasih semuanya berkat-berkat-Mu tak berkesudahan Bapa buat kami. Bapa, sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, jauhkan kami dari mara bahaya. Sertai kami Bapa, lindungi kami Bapa. Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Terima kasih sudah menonton video ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.